Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Naho Code. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist belajar Python ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas yang pertama ya, sintak dasar Python, kemudian cara menjalankan program Python, dan cara membuat komentar. Oke, langsung saja kita praktekkan. Baik, kita langsung praktekkan. Untuk pertama kita langsung jalankan di program Python itu di ini ya, di terminal. Oke, kita buat command prompt. Kita buka command prompt-nya, tekan Windows dengan R, kemudian ketikkan cmd, kemudian enter. Nah, ini command prompt ya di Windows. Nah, untuk kita belajar Python, karena sudah kita install Python-nya, tinggal ketikkan aja Python untuk masuk ke engine Python, kemudian enter. Nah, oke. Sini sudah masuk ya ke dalam engine Python. Nah, untuk Python sendiri sebetulnya termasuk bahasa pemrograman interpreter ya. Dikatakan interpreter, dia bisa berjalan atau dieksekusi langsung di programnya ya, tanpa harus dibuatkan file binary-nya. Oke, ada yang perlu diperhatikan untuk sintak dasar Python, dia termasuk case sensitif ya. Misalnya menggunakan huruf besar kecil itu berpengaruh. Oke, seperti ini misalnya saya ketikkan print seperti itu. Ini berbeda dengan print seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita coba print. Kita akan cetak hello world. Hello world. Kemudian kita enter. Hello world. Nah, ketika kita menggunakan V-nya itu besar, ya. Kemudian kita masukkan yang akan kita cetak. Ketika kita enter, nah ini, take back most recent card. Ya, karena kita ketikkan tidak sesuai dengan apa tadi, sesuai perintahnya itu case sensitif, dia besar kecil berpengaruh. Oke, selanjutnya untuk Python itu sendiri, dia bisa menggunakan titik koma di akhir perintah atau tidak menggunakannya. Nah, yang pertama ini kita tidak menggunakan titik koma. Nah, kita coba untuk menggunakan titik koma di belakangnya. Hello world. Kemudian kita beri titik koma di belakangnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Bisa ya. Jadi dia bisa menggunakan atau bisa juga tidak. Tapi banyakkan dia menggunakan tidak menggunakan ya titik koma di belakang perintahnya. Oke, selanjutnya untuk print dia tanda petiknya itu bisa menggunakan satu ya, tanda petiknya satu. Bisa juga menggunakan petik dua, sorry, seperti ini. Hello world. Oke, kita ketik hasilnya print, atau juga bisa menggunakan tanda petik 3. Oke, print, kemudian ketikkan hello world. Oke, kemudian enter. Oke, seperti itu. Nah, ini aturan umum penulisan sintak dasar Python. Oke, selanjutnya kita akan buatkan file ya untuk latihannya menggunakan Visual Studio. Karena perintah ini tidak bisa dipanggil kembali ya, seperti itu. Untuk itu kita buka penulisannya langsung menggunakan Visual Studio Code. Double klik atau klik kanan open untuk Visual Studio Code. Kemudian ada yang perlu ditambahkan ya, sebetulnya harusnya masuk ke video minggu lalu. Saya lupa untuk menambahkannya. Oke, kita tambahkan extension untuk mempermudah kita belajar Python, yaitu extension ya, kita masuk extension. Kemudian ketikkan Python. Nah, seperti itu. Untuk mencari, oke, perhatikan kita perlu internet ya untuk menambahkan extension. Yang pertama ketikkan ini, klik install ini ya, install ini. Dan juga kita butuh namanya Python debugger untuk mengujinya. Dia otomatis biasanya ketika kita install ini, dia Python debuggernya akan terinstall juga. Seperti itu. Nah, ini kita tambahkan itu untuk mempermudah. Oke, sambil menunggu, kita setting untuk ruang kerja kita ya. Sebaliknya, awalnya harusnya kemarin ya. Kita gunakan, tapi mengapa? Tidak mengapa. Kita masuk ke icon Explorer, kemudian kita akan open folder kita untuk buat project foldernya. Kita masuk ke dokumen, silahkan masuk ke lokasi yang kalian butuhkan. Kemudian kita akan buat folder project, ketik new folder. Di sini latihan atau belajar misalnya. Belajar Python.
Oke, kemudian select folder. Nah, selanjutnya kita akan setting dulu ruang kerja kita agar melihatnya enak ya maksudnya sebenarnya nggak di settingnya nggak perlu karena ini di video khawatirnya terlihat kecil, saya akan setting sedikit untuk supaya enak ketika belajarnya. Oke, saya akan buat di sini settingannya dengan buat new folder ya untuk settingan itu disimpan, kemudian titik VS Code. Oke, enter. Nah, di dalam folder atau directory VS Code ini saya akan buat satu file settingan JSON ya. Oke, klik ini untuk new file, kemudian beri nama settings, kemudian .json. Oke, kemudian enter, masuk. Nah, ada sedikit yang harus disetting, yaitu tampilannya dan fontnya. Oke, ketikkan kurung buka, kemudian karena dia muncul ya windows.zoom level, kemudian saya akan berikan 1 untuk levelnya. Ini tidak terlihat tampak ya, karena saya belum simpan, karena ini ada indikasinya belum simpan itu titik bulat di sini. Kalau kita Ctrl S atau masuk ke menu file kemudian simpan, nah dia sedikit berubah ya, ngezoom seperti itu. Oke, selanjutnya yang perlu di setting juga itu font size-nya ya, supaya lihat belajarnya enak di video ini. Saya akan atur font size-nya. Ketikkan aja font size. Nah, editor font size, enter. Kemudian saya ganti defaultnya itu 14, saya ganti jadi 16. Oke, kalau tadi bisa dengan masuk file langsung save, bisa juga dengan shortcut tombol Ctrl Ctrl tahan sambil menekan juga tombol S atau simpan Ctrl S. Nah, berubah kan editornya menjadi enak terlihat. Oke, itu settingan untuk Visual Studio Code awal. Oke, selanjutnya kita akan belajar Python lanjut. Sorry ya, harusnya di video sebelumnya. Oke, kita buat file pertama kita. Oke, biasanya main.py. Cuman untuk latihan dulu. Latihan karena bukan untuk project, karena ini untuk latihan dulu. Latihan 01.py. Oke, kemudian enter, latihan 01.py. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah tadi, print, kemudian ketikkan hello world, seperti itu. Kemudian ctrls untuk menyimpan. Nah, untuk mengujinya karena sudah kita install debuggernya, kita klik ini, run Python file. Oke, dia akan muncul di sini. Nah, hello world, seperti itu. Kalau menjalankannya secara manual di terminal, kita masukkan perintah Python seperti ini, sama ya, spasi, nama filenya apa? Latihan 01.py. Oke, karena kita sudah di dalam atau folder project belajar Python, ya Visual Studio Code akan secara otomatis ketika kita panggil terminal, dia akan menuju di ruang kerja kita, itu folder atau directory kerja kita. Oke, kita akan jalankan dengan perintah manual itu Python spasi nama filenya apa. Oke, kemudian enter. Nah, seperti itu. Sama kan? Tadi karena kita sudah install Python debugger, jadi mempermudahkan. Tinggal klik run ini, dia akan muncul. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ini supaya lebih enak, udah seperti ini aja. Mungkin kalau ingin berubah ini supaya ke samping kanan, tinggal klik kanan di sini. Kemudian final position, pilih yang right. Nah, dia di sini. Ini untuk codingannya. Oke, kita atur lebih enak. Nah, untuk menghidden ini supaya ruang kerja kita enak, tekan Ctrl B ya. Nah, oke, seperti itu. Atau untuk melihat lagi, tinggal tekan ini. Oke, lebih enak atau tanpa shortcut, kita klik aja ini. Oke, menghiddennya. Oke, selanjutnya sudah ya, di situ semuanya sudah buat print, yang kemudian print hello world. Nah, kita cek yang kedua itu dengan kutip 2 ya. Hello world. Kemudian kita simpan, kita run. Nah, ya, munculkan hello world, sama ya. Kemudian kita misalnya kita beri komentar. Nah, sekarang kita masuk komentar.
Untuk komentar itu pakai hashtag. Nah, ini untuk menulis komentar satu baris. Oke. Kemudian kita cek print yang ketiga ya tadi. Hello world. Nah. Oke, kemudian simpan. Kemudian kita run. Nah, itu kan. Lihat komentar yang di sini tidak tampil kan? Hello world. Nah, untuk penulisan komentar bisa juga di akhir sintak kita di sini. Di sini kita kasih komentar, spasi dulu, hashtag, kemudian ini komentar dalam baris perintah misalnya. Kemudian simpan, kemudian kita jalankan. Oke, tidak tampil juga ya. Oke, itu untuk komentar. Ada juga komentar itu panjang ya untuk apa mendeskripsikan atau menginformasikan baris kode kita untuk apa misalnya seperti itu. Nah, untuk komentar selanjutnya itu komentar paragraf ya. Kita akan berikan ini dengan menggunakan kutip 3 ya. Ini bisa kita ketik kutip 3 ya, muncul 3 langsung 3 ya. Nah, ini komentar dalam paragraf ya, bentuk paragraf. Ini bisa ya. Ini bisa untuk menjelaskan baris code kita. Oke, kita kemudian kita cek di sini, bukan cek lagi. Kita tulis lagi print hello world. Oke. Kemudian kita simpan, kita Ctrl S ya, simpan, kemudian jalankan. Nah, lihat, komentar tidak ada ya. Oke, demikian video kali ini terkait Hello World ya, di mana kita mencetak Hello World dengan perintah dasar, kemudian cara berkomentar di dalam sintaknya Python. Terima kasih semuanya, dukung kami dengan subscribe channel Code. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.